Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Mariska Anggreni Zaitun. Aku Nursipatunisa. Saya Tiara Puspita Dewi. Saya Putih Pusda. Saya Purnamasari. Ya, jadi teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan apa saja sih layanan terapi untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama itu ada terapi okupasi, terapi fisik atau fisioterapi, dan ada terapi bicara. Jadi di sini saya Tiara Puspita Dewi akan melanjutkan penjelasan tentang terapi okupasi. Apa sih terapi okupasi itu? Terapi okupasi adalah usaha penyembuhan terhadap seseorang anak yang mengalami kelainan mental, fisiknya dengan jalan memberikan suatu keaktifan kerja, di mana keaktifan tersebut untuk mengurangi rasa penderitaan atau rasa sakit yang dialami oleh si anak. Keaktifan kerja yang dimaksud adalah mengikuti program terapi. Dengan begitu, program terapi aktivitas yang diberikan sedikit demi sedikit dapat mengurangi rasa gangguan-gangguan yang terjadi atau mengurangi rasa sakitnya. Tujuan terapi okupasi ini adalah mengembalikan fungsi fisik serta motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar, mental, sosial, dan emosi, dengan mengembangkannya seoptimal mungkin, serta memelihara fungsi yang masih baik dan mengarahkannya sesuai dengan individu agar dapat hidup yang layak di masyarakat. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah perkembangan motorik halus anak. Nah, perkembangan motorik halus anak adalah perkembangan jasmaniah melalui kegiatan saraf pusat, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Gerakan tersebut berasal dari perkembangan refleks dan kegiatan yang telah ada sejak lahir. Sehingga motorik merupakan suatu proses pergerakan yang konsisten atau sesuai dengan perkembangan sejak anak dilahirkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian terapi fisik atau fisioterapi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Fisioterapi adalah bentuk pengobatan dengan latihan dan peralatan khusus agar anak dapat memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan fisiknya. Fisioterapi berfokus pada fungsi, gerakan, dan penggunaan potensi anak secara optimal dan menggunakan pendekatan fisik untuk mempromosikan, memelihara, dan memulihkan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial di dalam semua lingkungan anak, termasuk di rumah, sekolah, rekreasi, dan lingkungan masyarakat. Fisioterapi sebaiknya diberikan dalam 1 tahun pertama kehidupan atau segera setelah diagnosis CP dibuat. CP atau cerebral palsy adalah sekelompok kelainan heterogen dari gangguan fungsi neuromotor pada masa awal kehidupan, non-progresif, mempengaruhi otak, janin, atau sedang berkembang, dan ditandai dengan perubahan tonus otot, khususnya spastisitas atau kekakuan, kelemahan otot, gerakan involunter, ataksia, atau kombinasi kelainan tersebut. Nah, jadi selanjutnya ada pengertian tentang terapi wicara untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik. Nah, apa sih terapi wicara itu? Jadi, terapi wicara itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang gangguan bahasa, wicara, dan suara yang bertujuan sebagai landasan untuk membuat diagnosis atau penanganan. Nah, dalam terapi wicara itu memiliki prosedur kerja, yaitu yang pertama ada asesmen, yang kedua ada diagnosis dan prognosis, yang ketiga ada perencanaan terapi wicara, yang keempat ada pelaksanaan terapi wicara, yang kelima ada evaluasi, dan yang terakhir ada pelaporan hasil. Lalu, alur pelayanan terapi wicara. Yang pertama ada kunjungan klien. Pada tahap ini, klien memulai pelaksanaan terapi wicara. Kunjungan klien bisa diperoleh dari rujukan dokter atau pasiennya sendiri nih, atau keluarganya sendiri yang ingin terapi. Lalu yang kedua ada tahap screening. Pada tahap ini, klien mendapatkan pemeriksaan awal yang mengarahkan temuan ada tidaknya gejala yang mengarah kepada dugaan gangguan. Lalu tahapan pengkajian. Tahapan pengkajian dilakukan
dengan menerapkan beberapa tata laksana. Yang pertama yaitu perolehan data. Nah, perolehan data ini bisa dilakukan dengan cara wawancara kepada keluarga pasien atau pasiennya itu sendiri. Lalu yang kedua, pengolahan data. Bisa dilakukan dengan cara analisis data. Bisa melakukannya dengan cara analisis data hasil wawancara tadi agar bisa melakukan ke tahap yang terakhir, yaitu tahapan tindakan terapi wicara. Dari materi-materi yang telah dipaparkan tadi, kesimpulannya adalah terapi okupasi adalah usaha penyembuhan terhadap seseorang yang mengalami kelainan mental, fisik, dengan jalan memberikan suatu keaktifan kerja, di mana keaktifan tersebut untuk mengurangi rasa penderitaan yang dialami oleh penderita. Lalu, fisioterapi adalah bentuk pengobatan dengan latihan dan peralatan khusus agar anak dapat memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan fisiknya. Sedangkan terapi wicara adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang gangguan bahasa, wicara, dan suara yang bertujuan untuk digunakan sebagai landasan membuat diagnosis dan penanganan. Nah, jadi itu saja penjelasan dari kami kelompok 6 tentang bagaimana layanan terapi untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.